Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi. Mari kita siapkan diri seperti biasa bersaat teduh. Kita luangkan waktu mau datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur karena Tuhan baik, teramat baik, sangat baik dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu, bersukacita dan mengucap syukur. Sebab Tuhan baik, sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau kalau kami ada hari ini. Sebelum kami masuki dunia kerja kami, kembali kami mau baca, dengar, renungkan firman-Mu. Mengurapi kami semua, membuka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu. Firman Tuhan membawa kami kepada kebenaran, pelita bagi kaki kami. Itu sebabnya kami datang. Mohon Engkau yang memberkati kami di hari ini. Melalui kebenaran firman kami dikuatkan, ada semangat, ada penghiburan, sehingga apapun yang kami temui dalam menjalani hari ini, kami tetap kuat, bahkan kami tampil keluar menjadi pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan melihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 pada ayat 1 sampai 6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu, hari ini saya akan bicara tentang terapi untuk hati yang gelisah. Di ayat 1 dikatakan begini, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, secara sederhana gelisah dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana hati kita terasa tidak tenang. Saudara pernah gelisah? Saya juga. Apa yang membuat engkau gelisah? Banyak hal. Amin. Nah, jadi sekali lagi bahwa secara sederhana, gelisah dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana hati kita merasa tidak tenang. Ketidaktenangan ini nampak jelas dalam ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan perilaku individu. Nah, gelisah itu kan di hati. Hati adalah pusat kehidupan. Apa yang ada di hati itu akan terekspresi, ya kan? Baik itu di wajah, bahasa tubuh, maupun juga perilaku kita. Maka itu Alkitab katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kembali kepada gelisah. Nah, saya mau bilang begini, dalam kadar tertentu, gelisah merupakan
gejala gangguan kesehatan mental. Haleluya. Rasa gelisah muncul karena ada rasa khawatir atau takut akan sesuatu yang sebetulnya belum terjadi. Iya kan? Kegelisahan yang dialami oleh seseorang itu dapat membuat orang tersebut tidak dapat berpikir dengan jernih, mengalami gangguan tidur, bisa tidak dapat makan dengan enak, dan kemudian stres, depresi, lalu death. Nauzubillah min zalik. Jangan ya Bapak Ibu ya. Nah, ada banyak hal yang dapat menimbulkan kegelisahan dalam diri seseorang. Misalnya, karena harus menunggu sesuatu yang tidak diketahui pasti. Apakah sesuatu itu sesuai dengan harapan atau tidak? Juga bisa karena pemberitaan negatif di berbagai media, termasuk media sosial. Misalnya tentang pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, begal, perselingkuhan, dan lain-lain sebagainya. Target tertentu misalnya tidak tercapai, itu juga bisa gelisah orang. Dan sebagainya. Banyak hal, banyak faktor yang mengakibatkan orang mengalami yang namanya kegelisahan. Nah, jika tidak segera diatasi dengan baik, kegelisahan akan berdampak negatif terhadap orang yang mengalaminya. Misalnya, mengalami gangguan kesehatan fisik, tapi juga mental serta sosial. Oleh karena itu, rasa gelisah tidak boleh dianggap sepele Bapak Ibu. Nah, para ahli kesehatan mental memiliki banyak nasihat terkait bagaimana mengatasi rasa gelisah. Misalnya, mengelola pikiran, kemudian berolahraga dengan cukup dan teratur tentunya, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, tidur atau istirahat yang cukup, tidak menggunakan obat-obatan terlarang, tidak merokok, dan dalam kondisi tertentu harus datang ke pusat layanan kesehatan mental untuk mendapatkan pertolongan. Bapak Ibu, kekhawatiran yang menyebabkan orang menjadi gelisah adalah hal yang manusiawi dan dapat dipahami, dapat dimaklumi. Akan tetapi dengar baik, rasa gelisah tidak boleh dipelihara agar hidup kita produktif dan berkualitas. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kekhawatiran yang menyebabkan orang menjadi gelisah adalah hal yang manusiawi. Tetapi jangan dipelihara. Amin. Supaya hidup kita produktif dan berkualitas. Kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, Rasul Petrus menasihatkan agar mereka menyerahkan segala kekhawatiran mereka kepada Allah, karena Allah lah yang memelihara mereka. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dikatakan begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Pemazmur juga ternyata pernah mengalami kegelisahan. Dalam Mazmur 43 ayat 5 dia menulis begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku,
Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Itu tertulis dalam Mazmur 43 ayat 5. Pemazmur menyadari bahwa ia gelisah, sehingga ia memerintahkan jiwanya untuk berharap kepada Allah, sebab Allah adalah penolongnya. Amin. Jadi ketika engkau gelisah, percaya kepada Allah. Sama halnya dengan pemazmur dan orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia yang diberi nasihat oleh Rasul Petrus tadi, ya. Di 1 Petrus pasal 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Maka kita pun harus menyerahkan segala kekhawatiran dan ketakutan kita kepada Allah, karena Dialah penolong kita semua. Amin. Ini adalah bentuk terapi yang paling tepat dan paling manjur bagi barang siapa yang tertimpa rasa gelisah. Terapi yang paling manjur, paling tepat untuk mengatasi hati yang gelisah adalah serahkan kepada Allah. Percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Allah pasti akan menolong kita serta memenuhi hati dan pikiran kita dengan damai sejahtera. Sekali lagi saya mau katakan, seperti Tuhan Yesus beri ketegasan, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami hari ini belajar terapi terhadap hati yang gelisah, yaitu percaya dan menyerahkan diri sepenuhnya, menyerahkan segala kekhawatiran, persoalan kami, dan kami mempercayakan diri kami kepada Tuhan, maka Engkau bertindak dalam hidup kami. Berkati kami semua dalam tugas kerja hari ini. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan